Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri dari acara GID. Perkenalkan, nama saya Martin Jaboninggrahan. Kawan saya Michael Azwardi, saya perwakilan dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya ingin mempresentasikan inovasi saya yang terfokus kepada satu daerah di Kabupaten Bogor dengan mengaplikasikan teknologi, yaitu yang tadi disebutkan sebagai Smart Tourism Informasi System. Maaf tadi belum direvisi ya di jadwal situ judulnya. Smart Tourism Information System. Nah, untuk untuk pemaparannya nanti akan lebih jelasnya oleh kawan saya yang akan ada perubahan judul, Bu. Harusnya sekarang Smart Tourism Information System, Bu. Maaf yang pertama, Mas. Otomatis ini Ya makanya ini. sendiri. Nah, stop lagi, Mas. Nah, ini, Bu, judulnya. Ya, Bu. Nanti untuk jelasnya kawan saya yang akan memaparkannya. Untuk waktu yang tepat saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja. Dari namanya aja kan Smart Tourism Information System itu tourism itu pariwisata, smart itu pintar, dan information system itu adalah sistem informasi, di mana kita mempunyai ide untuk membuat sistem informasi yang mengintegrasikan antara pengelola pariwisata dengan pengguna aplikasi ini, dan juga pemerintah yang terlibat dengan kegiatan pariwisata tersebut. Boleh dimunculkan yang data? Ini ada jalan sendiri. Kalau nggak pakai tampilan biasa aja, Mas, kayak Tampilan biasa aja. kayak gini aja. Nah, di sini ada data Januari 2018 tentang pengguna digital di Indonesia. Nah, di sini ada total populasi warga negara Indonesia itu ada 265,4 juta. Lalu pengguna internet di Indonesia itu ada 132,7 juta. Dan pengguna aktif media sosial itu 130 juta. Lalu pengguna mobile ada 120 juta. Nah, di sini di tahun 2018 ini pengguna mobile itu sangat banyak ya, ketimbang pengguna di PC ataupun laptop dan sebagainya. Nah, pengguna mobile ini paling banyak di Indonesia ini. Terus kedua. Nah, ini kita ini membuat aplikasi itu menyajikan informasi dari bidang pariwisata dan juga komponen pendukung di bidang pariwisata tersebut seperti kuliner, terus ada kesehatan dan fasilitas umum. Kuliner itu maksudnya di sini ketika kita ingin berkunjung ke suatu tempat wisata yang ada di Kabupaten Bogor, tepatnya kita di sini melakukan survei di Kecamatan Tenjolaya. Nah, itu kita bisa mencari komponen-komponen pendukung atau fasilitas pendukung penunjang kita ingin berwisata di sana. Contohnya kuliner, misalkan kita setelah berwisata di sana ingin makan gitu. Nanti di Google Maps itu muncul kuliner, tempat-tempat kuliner yang ada di sekitar tempat wisata tersebut, di sekitar pengguna aplikasi tersebut. Dan juga ada kesehatan ya, walau alam, misalkan kalau kita lagi berwisata ternyata kesehatan kita tiba-tiba menurun atau kita jadi sakit. Nah, ini bisa juga memetakan di mana sih rumah sakit yang terdekat di sekitar pengguna aplikasi tersebut ataupun puskesmas seperti itu, dan fasilitas umum penunjang wisata lainnya seperti penginapan, pom bensin, dan tempat ibadah, masjid atau gereja sebagainya. Belum ke. Nah, yang kelima aja deh langsung. Nah, ini contoh daripada
fakta yang nantinya akan ada di aplikasi tersebut. Saya di HP juga udah punya aplikasinya, cuma petanya belum saya masukin. Nah, kalau ini ada yang titik biru ini yang di tengah, itu lokasi pengguna aplikasi tersebut. Misalkan saya lagi mengakses aplikasi tersebut, nah itu lokasi saya yang ada di tengah. Dan untuk orang-orang yang ada 5, itu 5, dan marker-marker yang lainnya itu adalah posisi pengguna aplikasi yang lainnya. Misalkan teman saya juga menggunakan aplikasi ini, nanti dia ada di sekitar peta itu lokasinya di mana. Itu bisa chatting ataupun mengajak pergi ke lokasi wisata berbarengan gitu. Dan ada juga di sini legendnya ada wisata camp yang tandanya segitiga hijau, ataupun villa, tempat kuliner, dan toko-toko yang lainnya, toko ataupun ya menggunakan aplikasi tersebut. Lanjut. Nah, di sini kita mengembangkan aplikasi Smart Tourism Information System itu menggunakan website dan juga mobile apps Android ataupun iOS. Untuk di website sendiri cenderung digunakan untuk pengelola industri pariwisata ataupun pemerintah, seperti monitoring tempat wisata tersebut. Misalkan di hari itu berapa sih jumlah pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut, sehingga nanti ada penanganan khusus di bidang terkait pariwisata tersebut. Misalkan daerah wisata Cinangneng itu pengunjungnya lagi banyak banget. Nah, di sini kan perlu perhatian khusus dari bidang misalkan kebersihan untuk menyediakan truk sampah ya untuk mengangkut sampah gitu pokoknya. Nah, untuk mobile ini cenderung untuk pengguna aplikasi. Misalkan saya ingin mencari Curug Ciputri. Nah, saya cari di ada kolom pencarian ini, aplikasinya maaf belum dimasukkan ke presentasi. Nah, saya cari destinasi wisata tersebut beserta berapa sih harga tiket masuk ke wisata tersebut. Nah, terus di detailnya juga, mohon maaf kecil, di detailnya ini dari jam berapa tempat wisata tersebut buka. Oh, udah. Ya, Jadi ini modelnya kayak ini ya, kayak Google juga gitu. Kalau kita mau menuju ke sini, jam sekian akan ada seperti itu ya. Ya, cuma bedanya Pak, kita kan kalau Google itu kadang informasi yang diberikan kadang tidak akurat Pak. Ya. Itu kan kalau di sini kita ada tambahan penyajian data, yaitu jumlah pengunjung di hari itu juga. Misalkan hari ini nih di kampung wisata Cinangneng, kapasitas masuk kawasan tempat wisata Cinangneng itu 5.000. Jumlah pengunjung hari ini itu 3.000. Nah, itu akan diupdate terus karena saling terintegrasi antara aplikasi dengan pengelola industri pariwisata. Masih sudah. Ya, real time. Masih belum masih konsep ya ini. Ini kita bikin prototipnya Pak. Jadi metode penelitian kita prototip, kita ngasih contoh aja nanti. Jadi misalkan kita mau nyari Curug Ciputri nih, terus kita menuju lokasi tersebut. Nah, di situ juga nanti mau kita tambahin apakah tersedia untuk membeli tiket online paperless gitu. Jadi pengguna bisa beli dulu tiketnya, terus bisa di-redeem sampai tanggal berapa. Jadi kalau udah datang di tempat wisata, tinggal tunjukin stroke lewat Gmail itu misalkan, udah langsung masuk tuh. Tergantung pengelola industri pariwisata tersebut apakah menyediakan tiket online atau tidak gitu. Kalau ini sih masih prototipe aja Pak. Ya, ini berbasis web. Ini webnya, nah misalkan ini webnya, di aplikasi tidak ada. Tapi di sini tujuan untuk monitoring, untuk mengelola industri pariwisata ataupun pemerintah. Tapi data ini tidak real
tadi 3.000 dari 5.000 Kalau yang Curug Ciputri. Nah, ya ini Belum kan manual. Ya justru saya pikir bagaimana nanti memastikan bahwa data support datanya itu yang akan continue. Iya. Kalau- Real time-nya itu bagaimana? Iya. Jadi di tempat pengelola industri wisata tersebut, contohnya di Curug Ciputri. Nah, mereka itu mendaftarkan tempat wisata mereka itu ke sistem ini kan. Mereka menginput berapa sih kuota maksimal tempat wisata tersebut, diinput kan, gitu. Nanti perubahannya itu ya pas pengunjungnya itu masuk ke tempat kawasan wisata. Diinput lagi. Iya. Kalau terintegrasi ya otomatis kan di desain. Nah itu juga masih kita pikirin Pak. Mungkin ada sensor Iya. apa di sana di pintu gerbangnya. Barcode gitu, ya kayak gitulah. Ya, terus sampai di sana dipikirkan karena pasti yang sulitnya di situ bukan sekedar membuat platformnya. Iya. Oke, tapi idenya bagus. Makasih Mas, sukses ya. Ya. Tangan buat Ibnu Kaldun, Mas Michael dan Martir Jafar Nugraha nomor 21.